Dari situ saya membangun angkringan, terus dari angkringan itu terus ayam, fried chicken. Ayam kampus. Hah? Berarti hancurnya gara-gara ini ya Mas, apa kesalahan manage uang Iya. gitu ya? Nek kalau aku istilahnya mengambil pelajaran dari kegagalan yang itu, kita memang dan belum belajar tentang cash flow dan tentang keuangan gitu. Makanya kita uangnya banyak langsung buat ini dan kita nggak mempertimbangkan cash flow dan kalau sekarang belajar memang sebenarnya salah satu bensin ya, salah satu bahan bakar untuk bisnis itu adalah bagaimana kita mempertahankan cash flow itu tetap ada untuk terus berputar gitu. Pas Mas Bayu bilang jaya-jayanya tuh, itu profitnya berapa tuh? Yang Mas Bayu dapetin berapa tuh? Dulu sekelas aku masih mahasiswa pas 7 itu ya, aku megang sebulan dapat 10 aku dapat. Sebulan? Bersih. Ke Mas Bayu itu ya? Ya, lalu. Opening dong Mas. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi hari ini kita ngobrol bebas edisi khusus. Edisi khusus. Jadi karena kita nggak ada tamu Boy ya? Ada. Tapi karena berhalangan. Spesial aja sih Mas ini. Oh iya, Mas. spesial. Emang spesial. Jadi kemarin tuh Mas kan kita sempet apa ya? Enggak sih. Enggak. Kan Sena Media ini banyak yang bilang kita sebenarnya arahnya kan ke ini Mas. Ke apa ya? Soal bisnis gitu kan. Kebanyakan ya. Akhirnya kebanyakan mengarah ke situ ya. Jadi kemarin banyak dari teman-teman UMKM, nggak banyak sih. Komen atau apa? DM ke Sena Media sama ke nomorku gitu kan, ada CCP ya, personal kontak personnya itu kan aku gitu. Kemarin ada teman-teman yang mau bertanya gitu soal bisnis. Nah, kita nggak bingung juga sih. Kita berusaha untuk mencari tamu yang kira-kira bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Yang mana itu soal bisnis. Setelah kita pikir-pikir, kenapa nggak Mas Bayu aja gitu? Mas Bayu kan sudah berapa tahun Mas? Di mana? Di Prabu Seno, megang Prabu Seno. Prabu Seno mau berjalan 4 tahun. Mau berjalan 4 tahun sudah. Juni, ulang tahun Prabu Seno itu 1 Juni atau 1 Juli saya lupa. Juli kayaknya Mas. Juli ya? Juli. Berarti 1 Juli 2024 itu nanti 4 tahun. Oh tahun ini 4 tahun ya berarti ya? 2024 ya. Mas Bayu itu sudah megang Prabu Seno selama 4 tahun gitu. Megang ini. Yang mana kan itu bukan waktu yang ini ya, bukan waktu yang singkat gitu, lumayan lama lah. Nah karena aku juga pernah dengar Mas, tahun-tahun di 5 tahun pertama itu struggle-nya banyak banget katanya. Bener gak Mas? Bener. Divalidasi dulu itu. Bener. Iya bener. Bener ya? Ini kalau bintang tamu gini memang nyebelin sih. Nyebelin banget sih. Jadi kayak, oke, gitu. Iya, 5 tahun pertama itu ternyata bener adanya struggling banget lah gitu. Dan sudah divalidasi oleh Mas Bayu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 30 pertanyaan soal bisnis Mas. Hah? ada 10, nggak nyampe 10 sih. Adalah beberapa perjalanan bisnis. Ada pertanyaan bisnis. Aku mulai ngawur nih ngomongnya. Sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan itu, Mas Bayu boleh lah memperkenalkan diri, bisnis apa yang digarap gitu. Ya, jadi terima kasih teman-teman Sena yang telah mengundang. Jadi berarti mengundang diri sendiri. Pada produser ngobras. Iya. Sendiri. Jadi saya merasakan kursi ini ya, ternyata emang lumayan deg-degan kalau di sini. Padahal kita settingannya itu adalah ngobrol santai. Tapi nggak tahu kenapa kalau ada kamera, kalau yang belum terbiasa itu memang
agak gimana. Beda kalau kita lagi ngobrol di awkward ya? Di luar kamera. Luar kamera dan di nongkrongan ngopi-ngopi itu memang bisa santai gitu ya. Tapi kita bukan nanti bisa kayak gitu. Kan kita amatir ya. Bener. Jadi bisa latihan. Jadi tadi apa pertanyaan? Perkenalan. Ini aja deh, aku mancing satu pertanyaan deh. Selama kan Mas Bayu yang kita tahu tuh megang ini ya sebagai founder dari Prabu Seno. Sudah 4 tahun berjalan gitu dan sekarang Sena juga. Sena kayaknya sudah hampir setahun. Hampir setahun. Kita bahas Prabu Senonya. Selama 4 tahun ini pernah nggak sih ngerasain ya mix feeling gitulah, kayak up down-nya, dinamika selama berbisnis itu gimana rasanya gitu. Jadi kalau selama di Prabu Seno itu kalau mengalami naik turun naik itu kan sudah biasa gitu ya, apa namanya di bisnis. Tapi kalau boleh cerita gitu ya, kalau sebelum boleh. Tanya dulu lah bosnya, boleh apa enggak? boleh. Kalau boleh cerita, kalau ditanya soal up and down dalam bisnis, saya sudah mengalaminya sebelum di Prabu Seno dan mungkin ini akan dialami oleh teman-teman yang istilahnya melangkahkan kakinya di dunia bisnis gitu. Jadi dulu saya mengawali melangkahkan kaki di dunia bisnis kan memang sebelum lulus gitu ya. Saya ceritanya terlalu panjang nggak kalau sebelum lulus? Atau mulai dari dipendek, jangan dong. Dipendek aja. Ini berarti kan bisnis ini bukan bisnis yang pertama ya buat Mas Bayu ya. Gitu ya. Ada berapa bisnis tuh? Ada yang pertama banget yang pertama banget tuh F&B dan F&B pun juga mengalami naik turun dan mengalami gonta-ganti. Jadi saya kenapa F&B itu kan memang dulu mahasiswa dan dunia F&B itu memang yang paling mudah mungkin ya kalau dilihat orang ya. Wah, aku pengen jualan, ya aja tinggal produksi, dijual, laku, produksi lagi kayak gitu kalau dilihat dari luar. Nah, ternyata setelah mengalaminya itu ternyata butuh effort yang sangat tinggi atau lumayan repot gitu. Mulai dari produksi kita produksi sendiri, menjual sendiri dan juga muter seperti itu gitu. Dan saat itu belum punya tim, Mas? Saat itu awal-awal belum dan dari situ saya membangun angkringan terus dari angkringan itu terus ayam fried chicken ayam kampus. Itu masih sekolah kan maksudnya pas ngampus itu kan? Ayam kampus itu kesannya di sekitar kampus ya. Iya. Jadi ayam dari mulai 1 gerobak punya 7 gerobak pernah, terus hilang lagi jadi bakso, terus terakhir itu bakso itu dan ayam goreng, ayam bakar gitu. Dan saat itu mengalami kebangkrutan karena yang pertama dari segi waktu benar-benar capek gitu. Benar capek dan kita main di ayam kampus itu atau main di kampus yang penting kita menjual murah gitu. Jadi kayaknya kelihatan ramai banget. Soalnya target marketnya kampus, mahasiswa kan, kampus kan ya. Jadi kelihatan ramai banget, capek banget, tapi secara profit tuh nggak ada gitu. Jadi itu memang yang jadi pelajaran buat kita nggak ngitung berapa persentase profit dan sebagainya itu. Bentar Mas, ini yang ayam sama ayam dulu baru bakso ya? Yang ayam itu tadi sampai 7 cabang itu franchise atau bikin sendiri? Bikin sendiri dan kan ayamnya bentuknya kita fried chicken kayak KFC. Jangan. McDonald's. Beda. Sama aja boykot. Ya Popeye Olive. Olive. Fried chicken itu terus tapi kita memang modelnya main di gerobak-gerobak gitu loh. Kan sering ya. Kan juga masih banyak juga. Itu mulai dari 1 rame terus kita gerobak kedua, gerobak ketiga. Kita dulu sewanya di Alfamart Indomart gitu di depan-depan itu. Nah, itu sampai 7 dan 7 jalan itu kita pengen ini ada uang, pengen lebih membesarkan lagi. Saya buka kios yang dine-in lah. Karena itu dine-in.
Kalau itu kan take away. Jadi kan cuma beli ayamnya. Kita ada beberapa gerobak yang jualan nasi juga. Kebanyakan take away dan kita jatuhnya di situ pas ayam. Jadi kita merasa udah tumbuh, udah punya uang banyak, profit banyak, kita bikin yang gede. Nah, di situ semua profit dari gerobak-gerobak ini kita masukkan ke situ. Jadi kita kesalahannya yang kedua adalah memang manajemen cash flow-nya kita kurang gitu. Jadi kayaknya ada banyak uang nih masuk situ, ini berdiri, ini nggak berjalan. Otomatis kan jadi kanibal dari 7 ini. Akhirnya kita lebih mempertahankan yang ini kan. Yang gede itu kan. Kita sewa setahun. Kalau yang di Indomaret kan 3 bulanan. Akhirnya kita lebih mempertahankan ini, padahal ini dia nggak bisa produktif istilahnya, menghasilkan uang. Akhirnya profit itu kesedot ke sini dan ini tiba-tiba gajian, kita nggak ada uang. Ini tiba-tiba kontraknya habis, kita cash flow-nya habis. Ya udah akhirnya sekarat kita lepas satu semua habis, tinggal satu dan ini habis. Kayak gitu ceritanya. Berarti hancurnya gara-gara ini ya Mas, apa kesalahan manage uang gitu ya? Kalau aku istilahnya mengambil pelajaran dari kegagalan yang itu, kita memang dan belum belajar tentang cash flow dan tentang keuangan gitu. Makanya kita uangnya banyak, langsung buat ini dan kita nggak mempertimbangkan cash flow. Dan kalau sekarang belajar memang sebenarnya salah satu bensin ya, salah satu bahan bakar untuk bisnis itu adalah bagaimana kita mempertahankan cash flow itu tetap ada untuk terus berputar gitu. Ya kalau manusia darahnya gitu ya. Iya. Itu baru F&B loh. Pernah F&B. Terus akhirnya dari situ saya memutuskan untuk saya nggak cocok di dunia F&B. Saya tidak cocok di air gitu. Itu bisnis pertama dan gagal ya Mas? Iya, tapi sukses juga ya. Sempat berhasil. Sempat naik, terus gagal dalam segi manajerial kan akhirnya. Kenapa tadi dibilang 5 tahun itu adalah istilahnya momen yang masa krusial struggle dan masa uji coba ya. Jadi 5 tahun, 10 tahun ini kan jadi bisnis itu memang bukan sebuah lari sprint. Terus tapi bisnis itu adalah bisnis itu adalah sebuah lari maraton. Jadi bagaimana kita istilahnya bisa bernafas panjang, bisa sampai panjang sampai anak cucu misalnya kayak gitu. Potong short. Itu terus dia dari F&B aku menyatakan mengundurkan diri dari sini. Nggak cocok nih. Nggak cocok. Berapa tahun tuh Mas? Itu berarti dari 2011 ya, 2011 sampai aku nikah 2014. 4 tahun, 3 tahun ya? Iya. Lama juga ya. Tapi kan gonta-ganti itu ya. Ayam itu aku aku inget banget soalnya aku pas Jaya itu aku ngelamar orang, ngelamar istriku. orang. Yang jadi istri sekarang. 2013 itu aku malah Jaya-jayanya jadi modal untuk ngelamar. Padahal pas habis itu turun sampai 2014. Boleh spill nggak Mas buat ini Mas, buat apa nanti buat cuplikan-cuplikan tuh pas Mas Bayu bilang Jaya-jayanya tuh, itu profitnya berapa tuh? Yang Mas Bayu dapetin berapa? Dulu sekelas aku masih mahasiswa pas 7 itu ya, aku megang sebulan dapat 10 aku dapat. Sebulan? Bersih? Ke Mas Bayu itu ya? Ya aku. Makanya dari 7 ini kan total bisa dapat 10 misal terus nabung-nabung punya dulu kan kontrak sini kan 15 25 ini. Bukan ini yang dulu buat ayam itu ya. Ayam itu kan kayaknya aku punya uang gitu kayak gitu. Dan itu masih ya pelajaran kedua adalah aku juga masih mencampur adukan antara uang pribadi sama uang bisnis ya gitu. Itu terus F&B aku menyatakan mundur, terus aku sempat istilahnya ikut proyek-proyek itu untuk nyari modal. Terus yang kedua itu mungkin aku baru masuk di dunia online. Online itu apa tuh? Dunia online itu maksudnya jualan online. Jualan di sini. Ini fashion. Dulu awal sepatu di dunia sepatu. Fashionnya. Jadi aku masuk di sepatu awalnya mulai dari dropship dulu kan 2014 akhir 2015 awal itu kan Instagram baru
mulai merangkak naik. Nah, aku jualan online itu ya dari sosmed itu. Di sosmed itu aku sepatu, dan ketika aku udah dropship ya, awalnya dropship, terus punya pelanggan banyak, ngirim banyak, aku kepencet untuk wah ini bikin brand sendiri, bikin sepatu sendiri, Beraja-beraja itu ya. Dan aku profitnya bisa lebih banyak. Gitu. Sesimpel itulah dulu. Terus ini aku nyari maklunan vendor, dapat, dan kaget juga. Jadi aku harga aku sama harga yang dulu aku ngambil dropship itu, ternyata aku bisa untung lebih gitu ya, kalau aku buat sendiri gitu. Terus, wah enak nih. Ini aku dari jualan ini modal yang terkumpul tak buat bikin Brand sendiri itu sepatu sendiri. Akhirnya proses jadi, dan jadi sepatunya, tapi aku baru bisa istilahnya jualan. Jadi aku belum tahu punya ilmu branding dan ilmu sebagainya yang kayak sekarang. Dan dulu kalau mau belajar itu juga masih sedikit ya, maksudnya yang jualan di dunia online. Jadi akhirnya aku produksi ini, dan ternyata susah untuk yang tadinya customerku untuk ditawari brand baru, brandku sendiri, itu ternyata tidak mudah. Jadi mending pilih yang udah jelas gitu ya. Udah jalan ya. Terus akhirnya kurun jalan setahunan 2016-an ya. 2016-an sampai 2017 produk itu keluarnya tartir itu satu tir 2, jadi cuma sedikit lah ininya. Akhirnya intinya kita nggak menemukan momentum untuk produk ini ketemu marketnya. Tapi bentar Mas, seingatku kan di tahun-tahun itu udah 16-17. Setauku ya itu pas aku maba kayaknya. Tahun-tahun segitu itu Brudo, brand lokal lagi naik-naiknya Mas, tapi Mas Bayu nggak dapat momennya justru. Iya. Aku terinspirasinya sama Brudo, terus Mas Republik atau Mas Republik. Jadi terus brand-brand lokal Bandung banyak. Jadi aku awal sebelum bikin brand itu aku dropshipan dari situ. Aku ngambil brand-brand lokal Bandung itu. Aku merasa aku punya pasar, aku bisa jualan. Aku buat, ikut-ikutan buat lah, tanpa ilmu. Buat, jadi aku desain sepatu. Gambar. Gak gambar. Aku punya gambar sepatu ini. Oh ini tambahin garis 1 gitu doang. Kayak contoh naik nih, kan logonya gini nih, kebawahin gitu. Iya kayak gitu lah. Logonya dibalik gitu. Sepatu kulit, jahitannya ini 1 tambah 1 gitu. Itu bukan desain Mas. ATM udah namanya. Bukan ATM. Gak ada modifikasi, gak ada itu. Cuma kayak gitu, jadi aku gak gambar gak apa. Terus artikel pertama sepatu yang kayak slop tuh. Slop ini nanti tambah apa? Kayak gitu. Aku nyari gambar, nyari yang aku jualan yang laris mana, tambah apa. Kayak itu modelnya. Jadi emang bener-bener nggak pakai ilmu. Jadi barangnya jadi kita jual, tapi nggak nemuin marketnya. Meskipun ya kejual sih 1, 2, tapi nggak ketemu boomnya lah gitu. Terus dan itu pun masih digarap sendiri Mas, nggak ada tim masihan. Nggak ada. Jadi kalau laku ya aku pengen sendiri kirim. Tapi kan sehari cuma 1, 2 kayak gitu. Terus akhirnya itu jalan. Aku akhirnya menemukan fashion Muslim. Iya. Terus dress gitu ya. Terus jilbab. Kayak gitu. Terus intinya menemukan supplier itu, terus kayaknya fashion Muslim tuh pasarnya gede. Terus akhirnya aku nyoba itu. Tapi ini sepatu masih jalan ya, tartil itu. 1, 2 terus aku masuk di situ. Ini kegagalan kedua ya. Kegagalan kedua sepatu. Iya. Terus fashion Muslim mah jadi cerita ya. Kan memang cerita. Kenalan. Enggak, cerita. Tadi kan aku nanya. Terus ini di tahun yang sama Mas Bibi bikin 17 itu kan
Sepatu itu kan apa namanya? Braja. Braja footwear itu kan flat nih, tarik doang nih. Terus Mas Bayu di tahun yang sama itu nyari kan, yang lain. Ini kan pemasukan kurang lah intinya. Iya, terus apa sih bisnis yang lain dan aku nggak fokus. Bisnis sepatunya. Kok tiba-tiba? Iya. Terus aku nggak fokus belajar bagaimana membangun brand atau bagaimana ini apa sih ini yang salah gitu. Aku nyari yang lain aja lah. Kayak gitu. Terus akhirnya nemuin fashion itu dan aku ini nemu supplier yang bisa aku jualin. Ini kan modal udah di sepatu. Terus aku jualan online dari itu fashion muslim itu. Di sini aku istilah dropship jadi reseller gitu. Jadi gulung-gulung dan ini bisa dikatakan sebenarnya sukses. Naik terus pada waktu naik itu terus baju batik kan termasuk fashion ya. Aku juga masukin baju batik terus aku merasa wah ini kalau aku cuma jualan kayak gini terus nggak ada yang dibangun, gimana nanti kalau aku udah punya itu udah punya anak. Anak-anakku udah sekolah. Masa aku harus ribet dengan jualan, dengan packing dan sebagainya. Mulai dari situ aku punya keinginan ingin ada yang dibangun gitu. Jadi misal aku nggak punya barang, tapi aku bisa membangun dari aktivitasku itu bisa membangun misal aset brand atau aset digital kayak gitu. Terus akhirnya dari situ aku udah ikut workshop ya, ikut workshop tentang bisnis, tentang internet marketer kayak gitu, dan di situ akhirnya aku memutuskan untuk bikin brand. Jadi brand ini adalah salah satu aset nanti meskipun nggak ada barangnya, tapi brand ini harapannya bisa bernilai kayak gitu. Itu akhirnya 2020 Prabuseno muncullah Prabuseno dengan latar belakang ya aku jualan fashion, terus batik aku testing sebentar, terus aku pada waktu itu di titik aku harus bikin brand apa ya kira-kira produknya gitu. Terus karena aku nyoba batik ini, aku nyoba produk dan marketnya ketemu dan akhirnya aku memutuskan untuk batik ini, dan secara produk ketemu, secara sumber daya juga deket kan, kita di Solo ya. Terus ini bisa dibikin nih, terus akhirnya aku bikin itu. Brandingnya pas ya, kota Solo, batik Solo gitu ya. Dan yang 3 tahun tuh berarti Mas Bayu jadi dropshipper itu? Iya. Dan banyak ininya. Dan alhamdulillah menghasilkan rumah, mobil. Wah, iya dari dropshipper, dari reseller. Jadi ya bisnis itu tidak melulu, kalau ditanya aku modal awal usaha berapa, ya yang malah modal itu yang gagal-gagal itu. Kayak tadi yang F&B itu kan itu ada modalnya yang awal. Iya. Terus sepatu itu kita dropship, akhirnya kita bikin barang itu modal. Dan kalau ditanya batik Prabuseno modalnya berapa, nggak modal kayaknya. Soalnya itu ya, dropship ya. Jadi yang ngeluarin modal paling ya buat marketing ya, maksudnya buat iklan. Jadi kita gulung iklan, barang udah ada, dan hanya dari modal dari situ, dari istilahnya supplier atau partner kita di supplier gitu. Jadi kita memang dulu semangatnya ada kolaborasi. Dulu kolaborasi, kita bisa marketing, kita nyari yang produsen yang bisa bikinin gitu. Kita ngejual gitu ya. Oke. Berarti ini pernah gagal dan gagalnya nggak sekali Mas ya. Gagal nyoba lagi gitu ya. Kita tarik dikit lagi ke belakang tuh. Kan pulang lagi ke belakang. Ke belakang. Tarik ke belakang dikit. Yang aku tahu nih, benerin ya Mas, koreksi ya Mas kalau salah. Yang aku tahu kan belum. Yang aku tahu nih, orang tuanya Mas Bayu kan dulunya PNS ya Mas? Iya. PNS dan nggak ada background pengusaha? Nggak ada. Nah Mas Bayu pernah cerita ke aku tuh, dulu waktu yang awal ayam ya itu ya. Awal bisnis kan pinjem ke orang tua untuk modal bisnis ya. Orang tua nggak ada background
usaha, nggak ada background pengusaha segala macam, PNS gitu. Kok bisa yakin dengan keputusan Mas Bayu untuk memulai bisnis itu gitu? Dari mana datangnya? Ngakinin orang tua tuh gimana juga gitu? Kalau ditanya itu kita benar-benar balik dari kecil lagi tuh. Oh dari kecil? Enggak. Ya kan akhirnya kepercayaan orang tua itu kan terbangun dari kecil. Oh iya. Nah, maksudnya kan istilahnya dari orang tua memberi kepercayaan itu kan dari SMP, SMA dan aku tergolong orang yang baik-baik aja. Lurus-lurus aja lah gitu. Aja gitu. Jadi nggak pernah ada masalah orang tua dipanggil BP atau apa. Maksudnya nggak ada masalah yang serius yang melibatkan orang tua dalam segi kenakalan ya. Jadi setelah ketika kuliah malah bandel. juga kuliah pun ya kayak aku 4 tahun udah. Aku sebenarnya kan secara teori 4 tahun selesai dan ketika pengen bikin bisnis kan aku juga ngobrol ke orang tua, pengen besok kalau lulus pengen jadi pengusaha dan sebagainya, maksudnya enggak. Nah, kan itu Mas Bayu yang pas yang ayam itu kan belum lulus. Belum. Dan lama kan itu lulusnya. Iya. Nah, kenapa orang tua malah ngasih ini sedangkan itu bisnis pertama. Nih, pakai nih. Lulus kuliah kan misal nih. Aku nih ngomong lah ke orang tua gitu ya. Aku belum lulus tahun ke-6 misalnya udah 2 digit lah tuh ya semesteran. Aku bilang, "Mah, aku pinjam duit dong 50 juta mau buka bisnis." Alah, kuliah aja belum kelar mau bisnis gitu. Mas Bayu gitu enggak? Enggak. Nah, jadi aku dulu ingat banget nembungnya. Bilangnya itu tahu pengennya kuliah tak pending dulu, tak tunda dulu, pengen lulus sudah punya usaha. Terus aku pengen pinjam uang dari sini aku nggak usah dikasih uang bulanan. Oh, ngelobinya, oke. Jadi pas aku dikasih modal itu intinya aku pengen mandiri gitu. Iya. Ya mungkin orang tua juga pokoknya pengen mandiri belajar. Meskipun ketika gagal, aku minta juga dikasih. Itu maksudnya kan orang tua ya, maksudnya kalau minta. Jadi kalau mintanya ke ibu lah apalagi kan. Iya. Dikasih kayak gitu. Modalnya berapa Mas dulu modal? Dulu pas modal awal kan yang itu kan dulu dikasih 10 juta. 10 juta ya. Dan cukup ya? Cukup-cukupin dan dulu kan juga beberapa dapat modal dari kampus. Dari kampus itu ikut program KBU, program kayak gitulah. Mas Bayu ini emang dari dulu loh. Dia seneng bisnis itu, heran juga aku. Emang money itu ya otaknya harus diracuni itu ya. Soalnya itu aku pas itu kan pas tahu aku tanya Mas Bayu, ternyata Mas Bayu nggak punya background ini orang tuanya gitu, PNS dua-duanya gitu loh. Ya dulu soalnya pas zamanku itu zamanku kuliah ya, itu pas boomingnya digaungkan untuk semangat kewirausahaan. Sampai hampir tiap HMJ itu aku ingat banget. Pasti tiap tahunnya itu ada proker untuk mengadakan seminar kewirausahaan. Terus di kuliah juga kayaknya mata kuliah baru ada kewirausahaan gitu. Jadi hanya terdoktrin dari situ, terus ya udah kayak gitu. Jadi intinya kalau kuliah itu kan nggak sejalur dengan ilmu yang kuliah ya. Jadi kuliah itu memang bukan mencari ilmu tapi bagaimana mengambil pola pikirnya gitu. Yang ini nggak dimasukin sih. Itu potong tadi. Oke, sudah terjawab nih. Balik lagi ke depan lagi, kita maju lagi ke depan nih ke Prabu Seno. 2020 kita kan itu Covid ya Mas? Iya. Nah, kok berani bikin brand sendiri malahan? Jadi itu aku nggak mikir Covid itu kan seganas apa ya? Iya. Jadi kan ini bercanda ya, kayaknya ini selesai ya gitu. Dulu kan merencanakannya sebelum pandemi, maksudnya awal tahun itu pengen bikin brand, terus aku daftar Haki, terus nyiapin produk, nyiapin foto, itu kan itu dari awal 2020. Terus ketika sudah siap semua ada pandemi. Ya kan mau nggak mau ini sudah siap semua dan akhirnya yang dulu Covid mikirnya kan dulu paling 3 hari doang, paling seminggu doang gitu, terus flu burung ini mah gitu. Akhirnya tetap jalan aja dan jalan malah kita juga nggak istilahnya nggak tahu malah itu jadi ini
Trennya bagus ya. Iya, jadi apa yang kita siapkan terus kita jalankan itu tabrakannya sama peluangnya datang akhirnya jadi momentum terus gitu. Jadi kenapa? Soalnya kan backingnya online gitu. Ya. Online dan kita bikin brand itu dan itu kan WFH, WFO. Nah, mikirnya dulu wah batik ini enggak ya, dan dulu yang naik kan behavior customernya pada akhirnya online pada semua senang beli online, pada ini akhirnya naik diuntungkan gitu. Dan di situ pun momentum di segi produksi kita banyak kemasukan ini supplier yang dulunya offline kan turun. Iya. Dia pengen ini aku punya barang kolaborasi dong dijualin kayak gitu. Nah akhirnya itu momentumnya. Jadi awal Prabowo jalan itu sebenarnya kan batik Braja dulu kan. Ada batik juga namanya batik Braja, itu jalan beriringan dan ini naik semua kayak gitu. Dan ya itu akhirnya naik sampai pandemi sampai 2022 akhir. Itu kalau ada yang nanya seberpengaruh apa COVID buat Mas Bayu ya itu. Justru COVID malah naik banget. Iya. Ada yang mainnya offline ya jatuh mungkin, terus mau lari ke online malah dia telat, mungkin bukan telat ya Mas ya, kayak untuk belajar itu lumayan memakan waktu. Nah, yang diuntungkan dari Mas Bayu adalah Mas Bayu mulai dari online justru dapat momennya gitu ya. Dan dapat momennya pasarnya, juga dapat momennya suppliernya. Iya, benar, supplier yang dulu offline akhirnya kan dia nggak punya pasar. Iya. Akhirnya kita jadi agregator namanya apa sih, jembatan lah. Iya. Nah dari situ kita naiknya di situ. Gitu. Jadi peluang datang itu apa ya? Harus sadar. Apa sih kalau tahu program silat itu? Kok silat? Mas Bayu menyangka nggak dulu yang brandnya Mas Bayu itu justru pas COVID naik tuh? Menyangka nggak? Nggak sama sekali. Mana banyak banget lagi itu kan ininya. Iya, jadi ini nyangka nggak nyangka ya. Jadi online kan memang udah mulai mencuat ya dari 2018-19. Dulu pas dropshipping juga online, marketplace, terus FBA, terus di situ kalau ditanya nyangka enggaknya akan se-eksponensial ini, keren. Se-drastis itu kaget juga. Makanya dulu kita sempat mengalami masalah. Kita jago pemasaran, penjualan naik, kita nggak siap di operasional, di produksi. Dulu sempat ke pending alamat itu 900 alamat. Jadi itu kan sebenarnya antara oke, ini bagus, tapi di sininya kurang bagus. Jadi akhirnya ini juga akan menimbulkan masalah. Makanya kita kaget juga waktu itu, dan di sini kita memperbaiki. Akhirnya perjalanan Prabu Seno setelah itu ya bagaimana memperbaiki, menyeimbangkan antara operasional produksi dan kayak gitu. Itu, dan di situ saya mulai belajar tentang bisnis, tentang manajerial dan sebagainya. Kalau dulu kan belajarnya gimana jualan kayak gitu. Jadi sekarang enggak ya? Hah? Yang dipelajari sekarang enggak itu ya? Apanya? Sekarang belajar bagaimana mempertahankan sustainable. Baru mau kutanyain tuh, gimana cara Mas Bayu mempertahankan itu? Yang diterapin sekarang tuh apa? Biar tetap sustain nih. Nah, ini kayak Mas Bayu sekarang megang Prabu Seno, selain Prabu Seno ada nggak? Sekarang belum. Nah, saat ini kan berarti fokus di Prabu Seno aja ya. Cara Mas Bayu untuk Prabu Seno harus sustain sampai sekian tahun nih, atau biasanya orang yang kayak gitu menargetkan ini Mas, tiap 5 tahun pertama harus ada ini, harus ada ini, 5 tahun berikutnya harus ada ini gitu. Mas Bayu kayak gitu? Iya. Ya enggak. Ya enggak tahu sih. Pertanyaannya berat banget sih. Enggak ada. Ya, jadi akhirnya setelah Prabu Seno naik dan akhirnya kita
ngedrop juga. Jadi kita Prabowo selain naiknya kan naik terus ya tadi ya. Naik turun ya. Kita bisnis ya. juga mengalami ngedrop karena ya apa? Karena apa ya sih? Jadi perjalanan Prabowo itu juga memberikan banyak pelajaran gitu. Jadi mulai aku membangun bisnis itu dan sampai sekarang terus istilahnya nyetir Prabowo itu pengalaman itu sangat sangat berharga. Jadi ketika Prabowo 2022 itu mulai mengalami penurunan itu artinya apa sih yang aku harus pertahankan gitu. Dari situ saya belajar dari pengalaman dulu dan juga mulai ikut-ikut. Kalau dulu kan belajar tentang marketing, jualan. Terus mulai belajar tentang manajerial, belajar tentang bagaimana membangun bisnis. Terus di situ dan hal yang penting dalam membangun bisnis dan bisa untuk bertahan. Mungkin yang kalau pertama bisnis ya kita jualan, otomatis kan jualan. Kita duit muter terus. Narik uang, dapat omset, uang terkumpul. Yang kedua adalah keuangan. Jadi aku selama bisnis sampai Prabowo berdiri dan sampai Prabowo naik itu nggak ada keuangan. Mulai 2002 sampai 2021 hampir akhir itu. Aku melihat saldo banyak, untung. Saldo banyak dulu kayak gitu. Terus hanya belajar tentang keuangan dasar kan, keuangan dasar. Terus wah ini harus mulai untuk merekrut finansial atau accounting atau apa namanya finansial atau accounting. Akhirnya aku mulai buka loker untuk itu dan dari pengetahuanku tentang keuangan, aku menceritakan ke yang aku interview. Aku punya masalah ini, bla 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 bla. Apa yang akan kamu lakukan gitu. Terus dia cerita ngopos gimana, cerita. Terus akhirnya dari situ kita mulai rapi untuk menata keuangan dan keuangan itu salah satu komponen penting untuk tadi apa pertanyaan tadi apa ya? Aku aja lupa. Sustain biar tetap bisa nih ya. Panjang itu. Jadi keuangan itu adalah kompas untuk kita mengetahui kekuatan kita, arah kita kemana itu dan bahan bakar kita sejauh apa gitu. Jadi kalau dari bisnis yang gagal itu aku nggak punya itu. Ini kayaknya aku punya uang cash banyak nih. Padahal uang cash itu alokasinya sebenarnya ini untuk gaji, sebenarnya ini untuk produksi. Nah, aku punya banyak tak masukkan sini semua, hanya kan gagal gitu. Jadi yang kedua keuangan. Yang tadi yang pertama marketing. Nah, jual. Jadi bagaimana belajar tentang menjual. Berarti itu apa ya? Pondasi nggak? Iya, ya kalau mau bisnis menurutku ya semua bisnis itu adalah bagaimana kita bertukar nilai itu kan jual beli. Jadi entah itu jasa, entah itu barang. Misal jasa ya nilai kita jasa ini kita ditukar dengan ini, kita dapat keuntungan dari selisih ini gitu kan. Jadi kan inti bisnis sebenarnya itu. Entah bisnis apapun gitu ya. Ya yang pertama kita harus pintar ini dulu. Terus yang kedua keuangan itu ketika keuangan ada kita kayak punya kompas. Setelah keuangan minum. Setelah keuangan manajerial. Manajerial itu mungkin operasional ya. Jadi operasional itu ya bagaimana kita menyeimbangkan antara demand dan supply. Jadi ketika demand banyak ya kita supply-nya harus banyak juga, produksi kita harus imbangin juga. Jangan sampai demand banyak, supply-nya nggak ada, akhirnya kita nggak dapat profit dong, karena nggak dapat yang dijual. Tapi ketika supply banyak, kita demand-nya kurang, akhirnya barang numpuk kayak gitu. Jadi ini menyeimbangkan ini dan operasional di dalamnya ya bagaimana kita membuat tim ya. Ya berarti yang ketiga operasional, yang keempat tim. SDM. Iya, SDM. Nah, SDM ini intinya yang bisa, jadi bisnis itu adalah aktivitas
yang sebenarnya antara membosankan dan tidak gitu ya. Jadi kalau kita ditangani sendiri, aku yakin akan bosan sendiri. Jadi misal ya, aku dulu Prabu Seno aku badiku tak pek dhewe lah. Aku pekin dhewe ono dhewe badiku tak pek dhewe mati kubur dhewe. Gitu. Itu ada akhirnya kita sendiri jangan bosan. Iya. Jadi makanya sebelum kita bosan, kalau sudah ada istilah income yang income yang udah ada, kita gimana caranya menduplikasi aktivitas usaha kita untuk dikerjakan orang lain lah. Di tim buat tim lah ya. Jadi kita istilahnya di tataran manajerialnya. Gitu. 4 tuh. 4 tuh. Cukup 4 tuh. Dan ketika ini udah jadi ya akhirnya kita bagaimana menyeimbangkan ini semua, terus bagaimana kita inovasi ya. Jadi kayak kemarin Mbak Via yang dikatakan gitu ya. Jadi zaman ini zaman yang perubahannya terlalu cepat menurutku ya. Jadi beda dengan dulu. Kalau dulu itu kan pas zaman offline kan toko ya perubahannya nggak sebegitu cepat sekarang. Sekarang di zaman sekarang jualan ya, apalagi jualan online tuh kita baru aja FB naik, Shopee masuk, Shopee masuk, TikTok masuk gitu. Jadi ya pada akhirnya kita harus adaptif dengan teknologi itu, inovasi itu sih. Dan yang paling penting kalau sustainable gue ya dari segi bagaimana kita menjaga cash flow-nya. Cash flow ya. Yang lagi cash flow ya. Iya. Karena cash flow itu dari pelajaran pertama kedua tadi bisnis gagalku yang F&B sama sepatu bisa dikatakan gagal itu adalah bagaimana cash flow-nya nggak beres. Jadi wah ini ada uang tak buat produksi semua. Ini sing gawe marketing opo neneng gitu. Oke. Itu sih. Jadi kita break 15 menit dulu. Berarti kan kalau ngelihat trennya Prabu Seno kan dia sangat bergantung dengan e-commerce ya Mas. Kayak soalnya dia mainnya di online ya dulu ya. Mulai dari online dia ada di Shopee, terus main ads juga, Instagram, TikTok juga sempat kita masukkan, sampai sekarang masih sih. Setelah ngelihat tren yang sekarang lagi, itu kan orang-orang udah mulai balik lagi ke offline segala macem. Nah, Mas Bayu gimana tuh nyikapinnya? Entah Mas Bayu ikut pameran kah atau malah ya udahlah kita gini-gini aja lah gitu. Kita lihat seberapa adaptif Mas Bayu gitu loh. Nah, jadi tren pasca pandemi itu ya. Jadi tren pasca pandemi ini sebenarnya kalau banyak orang bilang itu kan memang ekonomi setelah pandemi itu malah lebih jelek daripada saat pandemi gitu. Iya lagi. Ada yang bilang kayak gitu banyak. Terus entah itu kemarin gara-gara pemilu, gara-gara pilpres, terus karena kita ngumpulnya sama orang-orang online ya, entah itu orang-orang yang dulunya online akhirnya belanjanya ke offline lagi ya gitu. Dan itu yang menjadi salah satu ketika Prabu Seno itu juga mengalami penurunan pada saat setelah pandemi itu. Dan inovasi apa yang kita bikin ya gimana caranya kita bertahan, kita megang kompasnya, kita megang tadi tatanan keuangan, cash flow-nya, terus kita tidak seperti dulu. Kita dulu itu marketingnya jor-joran dan karena kita melakukan efisiensi terhadap marketing, dan kita juga mulai bikin produk sendiri untuk menurunkan HPP ya. Soalnya kan supplier ini kita kolaborasi, tapi mereka juga istilahnya dulu punya pasar sendiri, punya punya pelanggan offline sendiri, dan offline kan udah mulai ini, dan kita akhirnya berinovasi di segala lini. Jadi produksi kita inovasi, terus kita mulai bikin istilahnya yang fashionable kayak gitu. Terus di marketing kita juga inovasi gimana caranya untuk meraba pasar offline juga. Jadi
emang nggak dipungkiri offline itu kan kalau di Indonesia sebenarnya pasar kuenya masih gede gitu, masih gede, dan aku sendiri pun kalau beli aku jarang online dan masih banyak orang-orang yang senangnya itu beli offline tuh masih banyak gitu, dan akhirnya ya kita ikut tadi yang disebutin, ikut pameran untuk mengenalkan barang kita, produk kita, terus kita nyoba bikin offline store kayak gitu. Ya itu intinya kemana istilahnya arah pasar kita, ya kita ngikuti, kita inovasi dengan ukuran ya. Kalau belajar tadi kan kayak ayam aku bikin dine in, aku nggak punya ukuran sebenarnya. Wah, aku punya uang, kalau aku bikin ini kayaknya aku bangga. Itu zaman ego ya, maksudnya wah ini jos nih kayaknya kayak gitu. Nah, kalau sekarang ya kita punya ukuran kita riset dulu dan sebagainya. Gitu. Jadi sekarang tuh lebih ke ini ya, apa bahasanya, lebih berhati-hati ya Mas. Banyak yang diperhitungkan lah setelah mengalami yang kemarin-kemarin gitu. Bener. Keren sih. Yaudah, makasih. Assalamualaikum. Nah, pertanyaannya bagaimana? Keren ya, ini bahasanya keren ya. Kalau aku mau nanya, Kan kita ngobrol cerita. turun yang setelah pandemi, pas pandemi, apa sih, gimana sih bahasanya? Penurunan yang dialamin sama Mas Bayu tuh setelah pandemi itu berapa persen Mas? Berapa persen? Banyak nggak Mas? Hampir 100%. Masa sih? 100%? Hitung persenannya gimana? 100% nol dong berarti. Nggak ada profit dong. 50% berarti. Setengah dari profit biasanya gitu ya? Lebih malah. Omset. Kita Prabusana juga pernah mengalami kerugian juga. Jadi mungkin di luar sana juga mengalami ya, bisnis itu yang jalan itu kadang di dalamnya juga mungkin mengalami kerugian, profit ya. Profit itu main itu nggak mengalami. Dan kenapa tadi aku nyampaikan hal yang paling penting itu adalah cash flow. Jadi ketika kita mengalami kerugian sebulan 2 bulan itu, tapi kalau cash flow kita aman, itu masih nggak apa-apa gitu loh. Nah, jadi main tapi kita masih punya cash flow, kita untuk inovasi ke depan masih ada bahan bakar gitu. Tapi kalau cash flow main atau cash flow habis, itu yang kita mati. Itu udah nggak bisa apa-apa. Gitu. Iya sih. Waktu aku masuk yang kita meeting pertama itu kan minus tuh. Iya, minus jadi berkali-kali tuh, berapa bulan itu. Iya, kalau perusahaan-perusahaan gede dan itu kan juga kuartal pertama kadang mengalami kerugian, terus kuartal kedua baru untung. Setahun ini tahun ini plus itu. Tapi apa yang membuat dia bertahan adalah cash flow-nya masih jalan, terus masih punya istilahnya bahan bakar untuk tetap lanjut gitu. Nah, gitu. Kayaknya keren tuh Mas kalau kita bahas episode selanjutnya. Apa? Cash flow, ngebahas cash flow. Finansial. Finansial. Bisa jadi bahasa rasanya gimana? Ngajak anak accounting di sini ya. Dia ngobrolnya bertiga, anak magang tuh, anak magang tuh. Untuk sekarang tuh masih ini nggak, masih seberpengaruh apa sih e-commerce itu buat Mas Bayu sekarang? Ya, buat bisnis Mas Bayu sekarang? Jadi kita e-commerce itu apa? Ya itu kayak Shopee, TikTok gitu ya. Jadi kita di online kan banyak jalur juga ya. Ada online yang lewat namanya apa ya? FB Ad. Pokoknya FB Ad, ada yang lewat sosial media, ada lewat marketplace atau e-commerce itu. Dan kita sebagai Prabuseno sebuah brand itu kita main di semuanya. Kita main di semuanya, entah itu iklannya, entah itu brandingnya di sosmed, entah itu di e-commerce dan sebagainya. Kalau persentase kita yang lebih tinggi yang mana itu rahasia ya. Rahasia perusahaan. Kalau dulu awal bangun, kalau boleh membuka rahasia dikit, boleh kok, boleh. boleh. Kita memang benar-benar main di ads. Kita menggelontorkan uang untuk akuisisi customer dan kita mendapatkan customer ya dari situ dulu awal-awal main. So awareness-nya dari situ ya Mas? Iya, dari ads ya. Itu kan memang kita
istilahnya memang model bisnis online ya, jualan kayak gitu, dan akhirnya ketika kita belajar ya kita harus omni channel, namanya omni channel gitu. Jadi kita harus berada di semuanya, entah Shopee, TikTok, Tokopedia dan sebagainya gitu. Dan itu balik lagi harus adaptif itu ya Mas. iya, harus adaptif. Apa yang ada mainkan ya gitu. Dan sekarang kita pun juga ada offline gitu. Yang di Jakarta. Oh iya, boleh Mas. Kabarin aja Mas. Dan Yang Jakarta juga offline di Jakarta gitu ya. Jadi salah satu adaptif kita ya kayak gitu. Jadi mendekatkan diri ke mendekatkan diri ke customer. Mendekatkan diri ke customer gitu. Yang dipilih Jakarta berarti karena pasarnya Mas Bayu banyak di sana ya Mas ya? Kebetulan atas perhitungan itu ya? Iya. Kemarin ya? Iya. Jabodetabek ya? Jabodetabek. Mas Bayu kan berarti sudah mengalami mixed feeling, up down, dinamika berbisnis yang naik turun itu ya, dari tadi F&B gagal, terus nggak cocok, coba lagi ke mana tadi, sepatu ya, sepatu, habis itu gagal, coba lagi ke akhirnya ke fashion ini, ke batik ini gitu. Dan setelah itu Mas Bayu juga ngalamin pandemi, tapi justru pandemi Mas Bayu naik gitu loh. Mungkin Mas Bayu adalah salah satu orang yang bersyukur dengan adanya pandemi ya. Karena di banyak korbannya. Iya, soalnya banyak orang yang apa ya, bersyukur pas pandemi Mas, malahan Mas. Orang-orang online ya paling ya sih, paling banyak tuh. Nah, Mas Bayu ngalamin itu, terus sekarang akhirnya apa sih, back to normal lagi gitu kan. Nah, buat teman-teman nih, saran aja sih. Bisnis apa sih yang dengan ngelihat tren yang sekarang, kira-kira bisnis fashion itu masih banyak banget ya pertanyaan gue. Masih worth it enggak gitu? Atau ada bisnis lain yang bisa Mas Bayu saranin buat teman-teman yang mau mulai bisnis gitu? Ya, jadi nggak ada. Terima kasih. Kalau ditanya peluang ya, kalau kita bisa menciptakan produk yang solutif, menurutku entah itu di lini apapun adalah peluang yang bagus gitu. Jadi misal pertanyaannya fashion gitu ya, fashion kalau kita mikirnya ya manusia orang selamanya akan berpakaian ya gitu. Terus kalau makanan juga akan makan ya gitu. Dan masih minum nggak? Ya, masa nggak minum? minum. Ya, masihkah? Tadi apa? Masihkah worth it? Menurut saya masih worth it. Masih, jadi ya? Ketika kita bisa menciptakan produk yang produk solutif dan market fit gitu ya. Market fit itu maksudnya produk ini yang memenuhi pasar ya. Fit dengan pasarnya. Ya. Jadi ini teori loh ya. Jadi kalau kita mau bikin jualan atau bikin produk atau mau jualan apa ya, yang pertama kita harus menentukan, kan kadang bingung ya orang-orang, mau bisnis apa ya, mau jualan apa gitu. Kita harus punya produk yang punya sasaran. Maksudnya produk ini jangan disasarkan ke semua. Misal misal baju ini untuk siapa itu harus terjawab gitu. Misal baju ini untuk wanita banyak banget. Nah, kalau kamu mau memenuhi semua wanita di Indonesia, itu kan setengahnya dari data KPU, BPS. Data KPS kan 100 berapa juta. Yeah. Dan kita misal cuma bikin ini baju untuk wanita. Yeah. Kita terlalu gambling gitu. Jadi kalau menurutku kita bikin produk itu ya kita tahu siapa yang akan disasar. Misal wanita umur antara 30 sampai 40 tahun, terus dia adalah pasangan muda yang punya 1 atau 2 anak. Nah, aku pengen bikin baju yang busui kan punya anak kan ya, busui, terus yang ini khusus untuk rumahan misal. Jadi misal aku bikin piyama. Nah, udah fokus di
Piam, nanti brandnya misal Piam aku atau Piam apa. Nah ini nanti disasarnya kan fokus ke customer itu aja. Dan ini akan mengurangi budget marketing juga. Misal kalau kita ngambil data BPS, berapa sih wanita Indonesia umur 30 sampai 40 tahun, berapa yang punya anak 1 sampai 4. Nah, kita kan akhirnya nyasarnya ke ini tok gitu. Marketing kita gitu. Jadi ini juga akan memudahkan kita untuk bagaimana mengkomunikasikan brand kita gitu. Brand kita misal, nah ini berarti konten-kontennya adalah konten-konten seputar customer ini. Jadi konten-kontennya nanti seputar sasaran marketnya ya. Marketnya bagaimana mengetahui suami di kantor selingkuh atau tidak. Kan pada suka tuh yang gitu. Yang ibu-ibu itu ya, ibu-ibu itu kan ininya trennya saya. Jadi bikin konten-kontennya juga enak. Jadi terarah kayak gitu. Itu yang istilahnya bisa dibuat patokan. Jadi kalau fashion kan sebenarnya fashion juga bisa dipecah-pecah lagi ya. Bikin baju, cuma baju tidur tok kan pasar juga banyak. Terus baju kerja tok ternyata yang kerja juga banyak. Yang kerja juga banyak. Jadi sawit masa pakai batik kan? Iya, terus misal bajungan kondangan atau bajunya itu banyak gitu. Jadi jangan menggarap semua, kecuali kita modalnya gede lah ya. Kita main di gitu. Jadi awal mungkin kita bikin ini ketemu marketnya. Yang penting bagaimana kita mengfitkan dengan market. Soalnya kalau nggak ketemu-temu juga kayak tadi sepatu itu nanti habis bensinnya. Nanti secara modal habis belum ketemu itu udah. Dan sekarang itu mungkin bisa dikatakan gampang-gampang susah dia bikin bisnis. Kalau bisa dibilang gampang ya kita tinggal bikin akun Instagram, kita jualan di situ kan udah buka bisnisnya itu. Ya orang-orang juga semudah itu bikin bisnis gitu. Jadi ya memang benar-benar harus jeli gitu. Terus tuh. Tapi kalau itu kan pertanyaan kemarin sama Mbak Bia menarik ya. Pasar dulu atau? Nah iya. Marketnya dulu, nyari market dulu atau bikin produk dulu. Tapi Mbak Vi tapi kemarin Mbak Via kan bilangnya dia nggak salah, bikin produk dulu, nggak nyari marketnya dulu justru gitu. Jadi berarti kalau Mas Bayu sebaliknya. Tapi bukan berarti nggak setuju sama Mbak Via kemarin. Iya enggak. Berarti mau nyari market dulu atau bikin produk dulu atau sebaliknya itu nggak salah ya Mas ya? Nggak salah. Jadi kalau bikin produk dulu kan kita tapi juga harus tahu sasaran market kita baru kita lemparkan ke pasar dulu. Tapi kalau kita ini pasar dulu, kita biasanya kan ngubruk-ngubruk pasar ini pakai produknya orang lain dulu untuk uji coba ini pasar ini kayak apa, terus baru kita bikin gitu. Kita udah ngomongin kegagalan nih Mas tadi Mas. Arti kesuksesan buat Mas Bayu itu apa Mas? Sukses buat Mas Bayu ini pertanyaan Mas Bayu sendiri loh. Bikin pertanyaan Mas Bayu sendiri loh. Ini pertanyaan Mas Bayu nih. Sukses buat Mas Bayu itu apa? Kayaknya dulu aku pernah nanya deh ini. Apa? Jawabannya apa coba? Lupa aku Mas. Juga lupa. Sukses buat Mas Bayu itu apa gitu? Dulu kayaknya, tapi nggak on cam. Belum ada Sena dulu, belum ada Sena. Apa itu Mas? Sukses apa ya? Kalau menurut sukses itu adalah nggak bisa, masa nggak bisa bantu aku hostnya nih. Kita musuh sekarang. Sukses itu mungkin kayaknya beda-beda deh Mas ini ya, aku ini ya. Kayaknya di tiap fase tuh beda-beda deh. Kayak nggak tahu Mas Bayu ini di fase apa. Ada kan orang yang sukses itu kalau kita udah banyak duit nih, banyak omset, banyak profit gitu misalnya. Ada orang yang kayak aku lah kan nyarinya pasti duit kan Masian kan gitu. Kayak sukses itu apa? Aku udah banyak duit gitu. Nah kita nanya ke orang yang udah banyak duit, sukses itu apa? Pasti beda lagi Mas gitu Mas. Nah kalau Mas Bayu gimana?
Sudah di fase apa ini Mas Bayu? Sukses itu buat Mas Bayu apa? Sukses itu mungkin adalah hari ini lebih baik dari kemarin. Itu ya. Gak terima aku. Gak terima, terlalu klise. Aku lebih menerima. Aku pengen banyak uang. Itu udah sukses itu nggak apa-apa. Klise banget itu. Itu terus ditambah bisa lebih bermanfaat. Gitu ya. Ya itu arti sukses apa? Iya. Dia bisa bermanfaat buat orang banyak orang. Itu kan sukses buat Mas Bayu. Sukses buat brandnya itu ya apa? Brand buat Prabu Seno. Ya kalau punya mimpi bagaimana Prabu Seno itu menjadi istilahnya brand batik yang legend gitu. Terus bisa Jangan legend dong Mas. Sampai anak cucu terus Bukan legend bahasanya. Apa? Legend tuh ini, kalau legend tuh barang udah nggak ada tapi dikenang sama orang. Terus apa? Bukan legend. Nah nanti aku kasih plug gitu nanti. Bukan legend pokoknya, bukan. Jangan legend Mas. Ya, legend. intinya melekat lah di orang-orang itu. Terus Everlasting, Mas, everlasting. Everlasting. Oh. Aku mau ngomong itu tadi. Keren. Everlasting, ya. Terus bisa bermanfaat untuk banyak orang lagi ya. Terus punya cabang di kota-kota besar kayak gitu sih. Iya sih. Ya normatif ya. Kayak gitu ya. Klise banget itu. Enggak ya. Susah. Tapi ya. Amin. Untuk jawabannya enggak apa muda foya-foya, tua apa sih? Kebalik. Iya. Muda kaya raya. Ya benar. Muda foya-foya, tua kaya raya. Tua kaya raya. Mati. Tajam itu lebih klise. Iya sih. Dan memang itu impian banyak orang. Iya sih benar. Semua orang Mas. Iya. Semua orang pengen gitu. Itu kan Prabu Seno nih, Sena. Oh Sena ya? Kan Mas Bayu pegang Sena juga. Sena. Ini Sena Media sukses. Sena itu ya bermanfaat untuk banyak orang. Ya sih, aku juga itu sih bermanfaat buat orang. Kontennya bermanfaat banyak orang. Kayak itu terus ya kayaknya. Kita punya apa namanya kalau dapat duit dari YouTube? Monet. Bisa monet, terus uang monet kita putarkan lagi untuk bikin konten yang bermanfaat untuk banyak orang. Kalau gitu bahasanya berarti kalau ada duit baru bikin konten bermanfaat? Enggak dong. Oh, enggak. Kita selalu ngasih berusaha untuk ngasih yang bermanfaat gitu. Jadi ini buat apa namanya? Legacy gitu ya, legacy. Jadi ini emang Sena ini kayak kalau dari perusahaan mungkin CSR ya, CSR. Dari Prabu Seno untuk bisa memberi manfaat banyak orang. Mulai pusing ya. Aduh, habis Mas, sudah Mas pertanyaannya. Sudah habis. Sudah, alhamdulillah. Ya. Itu dulu. Mas Bayu dong nutup. Tadi kan Mas Bayu yang ngebuka. Emang yang buka? Iya, Mas Bayu yang ngebuka. Kan? Iya, Mas Bayu yang ngebuka tadi. Enggak aku yang nutup. Konsepnya beda. Bisa bintang tamu yang tutup. Enggak ada konsep Bang ya. Aduh. Oke, itu teman-teman pertanyaan sudah kita tanyakan semua ke Mas Bayu ya. Lumayan sulit. Terima kasih netizen yang sudah pura-pura bertanya. Yang sudah bertanya. Ini pertanyaan beneran Mas. Pertanyaan. Tapi pertanyaannya sungguh di luar Nurul ya. Iya. Nurul. Hanya kita kalau bikin konten ada pertamanya nggak segitunya dong. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton Sena Media. Semoga ya lagi-lagi semoga bermanfaat. Ini tulis aja tagline kita. Itu Sena Media bermanfaat untuk banyak orang. Nanti bikin Bayu sini logo Sena, belakang semoga bermanfaat. Tapi iya sih, kan itu aku selalu bilang itu di akhir video ya. Semoga konten ini bermanfaat gitu buat teman-teman semua. Ya harapan kita emang gitu teman-teman. Kan ada Arabnya, inna amal biniat. Beda dong. Beda ya. Inna amal manfaat tuh apa ya? Orang sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat itu kan ya? Iya. Anisa, surah Anisa itu. Oke.
Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka kalau teman-teman suka konten ini, jangan lupa di like, di subscribe juga konten kita biar nggak ketinggalan konten-konten yang lain. Kita punya dendang, kuliner, demen madang, kita juga punya. Nanti ada konten baru sama bapak-bapak. Wah, iya apa itu? Wah, kita belum tahu namanya apa. Nanti setiap hari Jumat ya. Mungkin ini akan menggeser Minggu tau tayang. Oh, minggu, sorry. Minggu, setiap hari Minggu. Mungkin segmen ini akan menggeser bukan. Menggeser cerita bisnis dong. Oh. Cerita bisnis kan lagi off karena kita lagi survei banyak bintang tamu, survei banyak narsum. Kita bingung ya nyari narsum yang mana. Buat teman-teman sama ini sih, ini aja sih buat teman-teman yang punya teman, mungkin temennya yang ada usaha atau apa, bisa kontak ke IG kita atau ke nomor yang udah kita kasih ke bawah ya, buat kita samperin gitu teman-teman UMKM. Udah, itu aja. Terima kasih ya Mas Bayu ya, sudah sharing-sharing, sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman Sena. Semoga kita ketemu lagi besok. Kasih tahu dong Prabu Seno di mana, boleh? Apanya? Tokonya di mana? Emang belum pada tahu. Kasih tahu nggak? Kasih tahu nggak? Enggak lah, nggak usah. Nggak usah. Ya udah, terima kasih teman-teman. Saya ketemu di episode selanjutnya. Bye.